Sekarang kita masuk ke teorema yang cukup fundamental, yaitu teorema maksimum minimum. Dulu di kalkulus diferensial Anda sudah memahami bahwa turunan itu dapat digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi. Nah, tapi apa yang menjamin bahwa itu pasti ada ya nilai maksimum dan minimum? Ternyata kita tidak sampai harus keturunan, tapi cukup dengan fungsi kontinu. Ya, artinya ini ada fungsi kontinu pada interval yang tertutup dan terbatas. Nah, di sini kita perlu melihat dulu apa definisinya dari nilai maksimum dan minimum mutlak. Oke, ya jadi kalau saya punya suatu domain A yang merupakan himpunan bagian dari bilangan real dan f fungsi dari A ke bilangan real, fungsi f itu dikatakan memiliki maksimum mutlak pada A kalau ada suatu x star atas anggota A, sedemikian hingga f dari x star atas selalu lebih dari sama dengan fx untuk berapapun x anggota A. Ya, jadi di sini dia menjadi nilai yang paling besar ya. Jadi kalau dia dibandingkan dengan fx yang lain, fx star atas ini menjadi nilai yang paling besar. Kenapa saya sebut fx star atas? Karena untuk yang minimum saya menggunakan simbol fx star bawah. Jadi ini hanya untuk membedakan saja. Nah, fungsi f dikatakan memiliki nilai minimum mutlak pada A jika ada x star bawah anggota A, sedemikian hingga f dari x star bawah pasti lebih kecil sama dengan fx untuk berapapun x anggota A. Jadi ini yang selalu lebih kecil dari yang lain, yang ini selalu lebih besar dari yang lain. Ya, mungkin untuk memberikan kesan maksimum minimum ya, yang maksimum dibuat startnya di atas, yang minimum di bawah. Ya, jadi sekedar untuk memberikan kesan yang sama dengan maksimum dan minimum. Tapi di sini ya juga bukan berarti dia masih ada. Ini kan dia dikatakan memiliki maksimum mutlak jika ada x star atas. Artinya ini suatu syarat ya. Ini bukan berarti pasti ada. Nah, contohnya misalnya fungsi seper x. Seper x itu kalau Anda teruskan sampai tak hingga x-nya kan nilainya akan menuju 0. Ya, jadi kan 0 itu menjadi istilahnya infimumnya ya, infimum dari nilai seper x. Tapi tidak ada bilangan real x sehingga seper x sama dengan 0. Yang ada hanya limitnya. Ya. Nah, jadi nilai dari infimumnya itu belum tentu akan tercapai. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana seandainya f itu fungsi kontinu dan domainnya adalah interval tertutup terbatas. Nah, ternyata dia pasti akan mencapai maksimum dan minimum mutlak pada interval tersebut. Oh iya, ini kalau kemudian ini ya istilahnya x star atas itu disebut dengan titik maksimum mutlak dan x star bawah disebut dengan titik minimum mutlak. Dan untuk f pada A. Ya, mungkin supaya terbayang ya kita ambil contoh yang sederhana saja. Fungsinya fx sama dengan x kuadrat, domainnya dari min 2 sampai 3. Nah, kalau kita gambarkan ya seperti ini ya, kira-kira grafiknya. Nah, di sini yang menjadi nilai minimum mutlak itu adalah 0 ya. Karena ini yang paling kecil nilai fungsi adalah 0, tercapai saat x star bawah sama dengan 0. Lalu yang paling besar adalah 9, tercapai saat x star atas sama dengan 3. Ya. Jadi di sini kalau pertanyaannya adalah nilai maksimum dan minimum mutlak, jawabannya adalah 9 dan 0. Tapi kalau titik maksimum dan minimum mutlak, jawabannya adalah 3 dan 0. Ya. Jadi kalau titik itu ya berarti anggota domainnya, tapi kalau nilai ya berarti nilai fungsinya. Ya, seperti itu. Lalu teoremanya kalau f ini fungsi kontinu dengan domain suatu interval tertutup terbatas AB, maka f memiliki
maksimum dan minimum mutlak pada I. Jadi pasti akan tercapai ya apa nilai minimum dan maksimumnya. Nah ini kita akan buktikan ya. Dan ini kan ada dua kemungkinan ya. Ini kan ada dua hal yang mau dibuktikan, yaitu yang maksimum dan yang minimum. Tapi buktinya ini analog sebenarnya. Jadi yang akan saya berikan adalah bukti untuk yang maksimum saja. Nanti yang minimum silahkan bisa Anda coba. Caranya analog, mungkin Anda tinggal mengubah tanda, Anda mengubah apa mungkin ya yang lebih dari kurang dari dan lain sebagainya. Tapi ya perlu ada penyesuaian. Oke, ya kita coba buktikan. Nah, pada teorema sebelumnya, kalau f ini fungsi kontinu pada suatu interval yang tertutup dan terbatas, maka range-nya juga akan terbatas. Ya, jadi ya dari teorema sebelumnya, ya, dari teorema sebelumnya, ya diperoleh f dari I terbatas. Ya f dari I ini maksudnya range-nya ya. Jadi ini range dari fungsi f dengan domainnya adalah I. Ini range dari f. Ingat bahwa range itu tidak selalu sama dengan kodomainnya. Yang misalkan fungsi x kuadrat, oke, itu dari bilangan real ke bilangan real. Tapi hasil fungsinya kan nggak mungkin negatif. Berarti range dari x kuadrat itu adalah bilangan real yang non negatif. Oke. Dari teorema sebelumnya kita sudah memperoleh kalau f kontinu pada interval tertutup terbatas, maka nanti nilai fungsinya juga akan terbatas. Berarti range dari f atau fi ini terbatas. Kalau terbatas apa artinya? Kembali ke analisis real 1. Kalau suatu himpunan itu terbatas, ya, himpunan dengan real itu terbatas, dia punya supremum dan infimum. Ya. Sehingga terdapat, ya saya sebut saja S star atas sama dengan supremum, ya sama dengan supremum dari fx untuk x nya anggota I, dan S star bawah sama dengan infimum dari fx untuk x nya anggota I. Supremum itu adalah batas atas terkecil, infimum adalah batas bawah terbesar. Nah, yang jadi masalah itu adalah supremum dan infimum itu belum tentu masuk ke dalam himpunannya. Seperti himpunan seper n, ya, 1, setengah, sepertiga, seperempat, dan seterusnya. Dia punya infimum 0, tapi 0 tidak masuk ke dalam himpunan seper n. Karena seper n itu yang 0 hanya limit tayangannya, bukan nilai dari fungsinya. Ya. Nah, supaya dia mencapai maksimum minimum, berarti haruslah nilai S star ini tercapai, ya, untuk suatu x anggota I. S star atas maupun S star bawah. Ya. Ya, jadi jika F memiliki maksimum dan minimum mutlak pada I, maka haruslah terdapat x star atas dan
X star bawah di I, sehingga Fx star atas sama dengan supremumnya dan Fx star bawah sama dengan infimumnya. Ya, sehingga nanti yang X star atas itu menjadi titik maksimum mutlak, yang X star bawah menjadi titik minimum mutlak. Nah, kita harus membuktikan bahwa keduanya ada pada I, ya, ada di I. Nah, ini yang menjamin bahwa dia memiliki maksimum dan minimum mutlak pada I. Ya, ini akan dibuktikan untuk bagian maksimum mutlak. Bukti bagian minimum mutlak analog. Oke, ya. Jadi kita kenapa tadi membahas dulu mengenai sifat terbatas? Itu untuk menjamin bahwa range dari F-nya kontinu, I-nya adalah interval AB atau terbatas, untuk menjamin F ini masih terbatas juga, sehingga saya bisa menemukan supremum dan infimumnya. Nah, tapi ini belum menjadi maksimum dan minimum mutlak. Ya, saya harus bisa menemukan titik maksimum dan titik minimum mutlak. Jadi saya harus menemukan X star atas dan X star bawah anggota I, sehingga Fx star atas sama dengan X star atas supremumnya, dan Fx star bawah sama dengan X star bawah, yaitu infimumnya. Ya, jadi baru saya bisa mengatakan dia memiliki maksimum dan minimum mutlak pada I. Oke. Ya. Karena S star ini adalah supremum dari Fx untuk X-nya anggota I. Ingat ya, supremum, batas atas terkecil. Artinya apa? Kalau dia dikecilin lagi, berarti dia bukan batas atas, karena dia adalah batas atas yang paling kecil. Jadi kalau dia dikurangi dikit, dia pasti bukan merupakan batas atas. Ya, jadi maka S star minus 1/n bukan batas atas Fi untuk setiap bilangan asli n. Jadi misalkan dia punya supremum 3, berarti kalau saya kurangi dikit, misalkan 2,9, itu pasti sudah bukan merupakan batas atas, karena 3 ini adalah supremum, dia batas atas yang paling kecil. Jadi kalau dikurangi dikit, pasti dia sudah bukan merupakan batas atas. Nah, kalau dia bukan merupakan batas atas dari Fi, berarti kan apa? Ada anggota Fi yang lebih dari dia, ya, sehingga dia bukan merupakan batas atas, karena dia lebih kecil dari suatu anggota dari Fi. Nah, akibatnya urusan bilangan asli n terdapat Xn anggota I, sehingga X star atas dikurangi 1/n lebih kecil dari Xn, lebih kecil sama dengan X star atas. Karena dia bukan merupakan batas atas, ya, berarti harus ada yang lebih dari dia.
Oh maaf, ini fxn ya berarti ya harusnya ya. Nah ini kan domainnya fx ya, ini fxn. Nah berarti apa? Ini super n ini ya berlaku untuk semua n bilangan asli ya. Berarti kalau n-nya 1, saya bisa menemukan x1. Kalau n-nya 2, saya bisa menemukan x2. Artinya saya bisa mengkonstruksikan barisan ya. Untuk setiap n ada xn. Nah, jadi apa? Terbentuk ya. Terbentuk barisan xn di I sehingga x star min super n lebih kecil dari fxn lebih kecil sama dengan x star atas. Ya, I merupakan interval tertutup terbatas. Berarti barisan xn ini juga merupakan barisan yang terbatas. Ya. Nah, jadi karena I terbatas, maka xn juga terbatas. Nah, kembali konvergen masih terbatas. Terbatas bukan berarti konvergen. Tetapi menurut teorema Bolzano-Weierstrass, kita bisa mendapatkan barisan bagiannya yang konvergen. Ya, sehingga menurut teorema Bolzano-Weierstrass, terdapat XNK barisan bagian dari XN yang konvergen. Nah, karena XN ini anggota dari I, XNK juga masih anggota dari I, bagian dari I, ya. Sehingga kalau dia konvergen, pasti limitnya juga akan berada pada I. Ya. Ya, jadi kalau kita misalkan XNK konvergen ke X star, maka X star pasti anggota dari I, karena I merupakan interval yang tertutup dan terbatas. Barisan yang diambil oleh dua nilai, ya pasti limitnya nggak akan keluar dari situ. Oke ya, jadi XNK ini konvergen ke X star, dan X star masih anggota dari I. Nah, padahal F itu fungsi yang kontinu pada I, berarti dia kontinu di setiap titik anggota I, termasuk juga kontinu di X star, berarti termasuk juga dia kontinu di X star, star atas ya. Dengan demikian karena F kontinu di X star atas, maka
Ya, kalau dari persamaan ini saya limitkan semua tiga-tiganya. Berarti limit n menuju tak hingga dari s star min per n pasti akan begitu sama dengan limit fxn untuk n yang menuju tak hingga lebih kecil sama dengan s star atas. Oh, ini konteksnya ini ya, xnk ya. Berarti ini nk boleh, ini juga nk ya. Berarti untuk ta ya, untuk ta menuju tak hingga berarti. Ya ini juga sebenarnya limit juga ini ya, limit k menuju tak hingga dari s star atas. Nah ingat sifatnya lagi, kalau f itu continue berarti apa? Dia mengawetkan konvergensi barisan. Kalau misalkan xnk ini konvergen ke x star, maka menurut ketika sekuensial f dari xnk akan konvergen ke fx star. Ya berarti ini akan menjadi fx star atas. Lalu yang ini ya karena sepakat nk ya, ini juga bilangan asli. Kalau dia menuju tak hingga, pasti ini juga menuju tak hingga. Berarti ini jadi S star. Yang ini juga pasti menjadi S star karena konstan. Nah, berarti apa? Dia diapit oleh dua bilangan ya, yang sama-sama S star atas. Berarti dengan menggunakan teorema apit, berarti di sini fx star atas akan sama dengan S star atas. Ya, yang berarti F memiliki maksimum mutlak pada I. Ya. Yaitu S star atas dengan titik maksimum mutlak X star atas. Ya, jadi kita sudah menyelesaikan bukti dari bagian yang maksimum. Ya, oke, mungkin saya review secara singkat. Ya, jadi di sini saya ulang kembali buktinya. Mula-mula kalau f itu mesti continue pada interval yang tertutup terbatas, maka range-nya juga akan terbatas. Sehingga kita bisa mendapatkan supremum dan infimumnya. Tetapi yang jadi masalah adalah seringkali supremum dan infimum ini belum tentu tercapai. Jadi dia hanya sekedar menjadi batas atas terkecil atau buah terbesar, tetapi tidak ada nilai X yang mencapai itu. Nah, kita ingin membuktikan bahwa nilai dari supremum dan infimum ini pasti tercapai untuk suatu anggota dari I. Ya, ini ada dua bagian, tapi idenya sama. Kita buktikan untuk yang maksimum. Jadi kan nilai fx ini pasti terbatas dengan supremumnya adalah S star atas. Kita ingin membuktikan ada X star atas anggota I, sehingga F dari X star atas sama dengan S star atas. Jadi ada nilai X yang mencapai sama dengan supremumnya. Nah, di sini cara membuktikannya adalah ya saya kan harus bisa mengkonstruksikan X star atas. Caranya bagaimana? Pertama saya bentuk barisan. Saya bentuk barisan XN sedemikian hingga nilai dari fxn di antara S star atas min per n dan S star atas. Ya, kenapa ini dijamin ada? Karena dia merupakan supremum. Diulangi sedikit pasti bukan merupakan batas atas, sehingga pasti ada yang di antaranya. Nah, kemudian di sini barisan xn menjadi barisan yang terbatas.
terbatas, menurut Bolzano-Weierstrass dia punya barisan bagian yang konvergen. Nah, konvergennya mungkin ke suatu bilangan X star atas. Nah, lalu dengan menggunakan sifat fungsi kontinu, karena XNK konvergen ke X star atas dan F-nya kontinu, maka berarti barisan Fxnk akan konvergen ke Fx star. Nah, ternyata di sini Fx star nilainya menurut teorema Habib, ya dia berada di antara dua nilai limit yang sama, yaitu S star atas. Ya, sehingga ini berarti Fx star atas sama dengan S star atas. Berarti tercapailah nilai superumum ini. Jadi keberadaan dari X star atas ini dijamin dari teorema Bolzano-Weierstrass. Dan teorema ini berlaku karena Xn terbatas. Xn dibentuk dari sifat supremum. Jadi ternyata semuanya berkaitan ya. Nah, untuk yang bagian untuk nilai minimum mutlak itu silahkan Anda buktikan sebagai latihan. Idenya sama. Tentunya Anda tahu apa yang harus Anda ubah ya. Misalkan yang S star atas itu yang supremum ya, berarti kita akan gunakan yang infimum. Lalu berarti Anda mengubahnya menjadi ini mungkin S star bawah, ini S star bawah tambah 1/n gitu ya. Lalu Anda membuat barisan yang konvergen juga ya. Idenya mirip dengan itu ya, dengan yang supremum. Itu bisa Anda coba sendiri sebagai latihan ya. Jadi ini teorema yang utama untuk hari ini, teorema maksimum minimum ya. Untuk yang berikutnya kita akan pelajari mengenai teorema letak akar yang nanti akan menjadi dasar untuk metode bisection ya dalam metode numerik ya. Jadi demikian materi untuk teorema maksimum minimum ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan video ini dan semoga bermanfaat.